Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pertama-tama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brian, ditemani oleh teman-teman saya, ada Bianca, Nadia Sisilia, dan juga Nadia Diwangsa. Pada hari ini kami akan mendiskusikan mengenai sebuah film yang berisi tentang hacker, cracker, angel, and bad other things ya. Kalau kita lihat sendiri, sebenarnya judulnya itu adalah Hacker, Outlaws, and Angel, di mana terjadi perselisihan bagaimana cara hacker bekerja di dunia maya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka itu baik atau mereka itu buruk? Nah, maka dari itu, kami berempat akan mendiskusikan hal ini, dan mari kita langsung masuk ke diskusinya saja. Nah, tadi kita habis nonton mengenai film ini. Menurut kalian, kesan apa sih yang kalian dapetin dari film ini? Ayo, boleh siapa aja duluan? Mulai dari saya ya, nama saya Bianca. Terus tadi saya baru nonton film yang judulnya Hacker Outlaws dan Angels. Film ini tuh udah dari 2004 yang menceritakan tentang hacker. Nah tadinya tuh saya buta banget tentang hacker dan kayak kejahatan di dunia maya kayak gitu. Tapi setelah nonton film ini akhirnya saya lebih mengerti. Nah terus film ini tuh kayak ngejelasin kenapa motif dari hacker itu melakukan hacking. Terus hacker tuh sebenarnya bukan yang jahat doang, tapi juga ada hacker yang digunakan untuk kepentingan dari perusahaan. Kayak ada hacker yang berusaha buat nge-hacking sebuah perusahaan buat tahu kelemahan dari keamanan perusahaan tuh apa, yang harus di-improve tuh apa aja kayak gitu. Terus juga ada yang tadinya berapa tahun lalu dia tuh jadi hacker yang jahat, yang ngelakuin suatu nge-hacking sebuah perusahaan supaya dia tuh dapat pamor biar dia terkenal di peers hacker-hacker yang lain. Nah, tapi setelah berapa tahun kemudian akhirnya dia udah tobat dan akhirnya menjadi hacker yang baik. Menurut saya film ini menarik karena memberikan perspektif lain tentang hacker kayak gitu. Oke, yang lain gimana? Siapa dulu nih? Dewa atau Ya udah. Cecilia? Nadia Cecilia dulu. Oke, kalau menurut saya filmnya itu menarik sih kalau soal ceritanya. Tapi dari dari penayangannya kan terlalu jadul kali ya, jadi terlalu membosankan untuk ditonton. Tapi masih menarik lah kontennya. Di sini diceritain jadi kalau film hacker itu ternyata hacker ada yang baik dan yang jahat. Nah, terus kalau yang dari saya nonton itu, kayaknya hacker-hacker tuh banyak yang retasnya tuh dari telepon. Ada hacker yang mainin biaya teleponnya itu dari dia mainin biaya telepon, jadi tagihan teleponnya dia itu dibayarin sama orang-orang yang dia nggak suka gitu. Jadi dia nge-hack gitu ceritanya. Menurut saya itu menarik aja sih. Terus ternyata untuk nge-hack orang itu ternyata nggak sesusah itu kalau emang ngerti. Jadi menurut saya filmnya cukup menarik. Terus banyak hal-hal baru yang dipelajarin tentang hacker-hacker. Tapi tetap aja sih ada beberapa bahasa pemrograman yang agak susah buat dimengertiin, tapi menarik sih. Nah, kalau dari saya tuh sebenarnya hampir sama juga sama Bianca dan Nadia Cecilia. Cuma mau namain aja gara-gara nonton film ini jadi lebih luas lagi pengetahuannya tentang hacker yang dimana katanya tuh sebenarnya ada pekerjaan khusus yang dibayar untuk nge-hack perusahaan lain. Jadi kayak buka perusahaan gitu. Jadi ini mungkin untuk kayak istilah kalau di perusahaan kayak untuk persaingannya gitu, kayak lebih bisa bersaing, jadi bisa tahu isi dalam perusahaan yang lain tuh kayak gimana. Terus saya juga baru tahu ternyata itu kan filmnya udah agak lama ya, mungkin sekarang udah berubah, tapi kalau yang dari film itu tuh ternyata ada 70% serangan hacker tuh yang nggak bisa dilaporin ke polisi. Gitu. Oke, nah kalau tadi kita bahas dari yang paling pertama mengenai tentang yang kasus telepon. Kalau menurut kalian sendiri, sebenarnya kalau para hacker itu nge-hack kayak telepon itu untuk mendapatkan
diskon dari biaya teleponnya. Kalau dibilang di film itu kan kayak Robin Hood modern. Kalau menurut kalian, hal tersebut sebenarnya etis untuk dilakukan atau tidak? Kalau menurut saya, hal tersebut sangat tidak etis buat dilakuin. Karena perusahaan telepon tersebut kan juga mengeluarkan biaya dan dana buat ngejalanin servisnya kan. Mereka memiliki kayak gedungnya harus dibayar, terus ada bayar karyawannya, dan sarana lainnya harus dibayar. Jadi menurut saya nggak bisa dibilang kalau itu merupakan Robin Hood atau semacamnya. Jelas-jelas yang dilakuin adalah suatu kejahatan yang merugikan perusahaan tersebut. Aja deh. Kalau menurut saya kan di cerita di filmnya itu juga disebutin ya ada hacker yang baik dan ada hacker yang jahat. Kalau misalnya dia melakukannya untuk diri sendiri, ya itu termasuk tetap tindakan yang jahat sih. Cuman saya pernah baca ada satu orang hacker yang dia sengaja ngehack apa ya? Pokoknya ngehack sesuatu dan dibagi-bagiin ke semua orang susah gitu. Jadi tergantung perspektif orang-orang sih. Tapi kalau menurut saya kalau emang dia melakukannya sama rata, nge-hacker ya emang mungkin gak baik, yang namanya hacker pasti didengarnya gak baik. Cuman kalau misalnya emang itu jatuhnya tidak merugikan banyak pihak, terus kayak gimana ya, masih menolong orang-orang, kayaknya nggak bisa dibilang jahat juga sih. Soalnya itu juga tindakan adil gitu yang dilakuin. Jadi ya bingung juga sih mau bilang jahat atau baiknya, nggak bisa dibilang jahat atau baik. Iya, bener sih. Soalnya kayak yang tadi bilang buat rotasi telepon itu biar buat keuntungannya buat sendiri, ya pasti itu dibilang nggak adil juga kayak sama orang yang lain. Kecuali kalau misalnya dia kayak buat berdampak orang banyak, atau emang dia yang dia sebagai yang mempeloporinnya untuk kegiatan baik lah, misalnya kegiatan yang baik, ya mungkin itu baru dibilang agak bisa gitu dibilang hacker yang baik. Cuman kalau bisa buat kepentingan sendiri, kayaknya itu ya itu nggak boleh sih harusnya. Oke. Berarti kalau rata-rata bilang ada yang bisa sebenarnya baik, tapi nggak bisa dibilang baik juga. Karena itu ada tindakan yang curang. Tapi kalau dibilang benar-benar benar-benar jahat, tapi dia ngebantu orang. Jadi kadang bingung juga ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari hasil hacker itu, kayak misalnya tadi yang di film itu ada Captain Zap, dia itu dulu hacking ke perusahaan telepon. Nah, tapi sekarang dia berubah profesi ya, jadi yang hacker baik. Menurut kalian, apakah sebenarnya waktu mereka menjadi hacker itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan profesi hacker yang sekarang? Apakah mereka harus jadi jahat dulu untuk bisa jadi baik? Oh. Karena kan ngelihat rata-rata yang kerja sebagai keamanan dari cyber security, mereka rata-rata bisa hacker kan. Walaupun ada beberapa yang emang di training khusus buat cari peretas. Tapi ada beberapa yang emang dari hacker untuk jadi yang angel hacker sekarang. Gimana kalau buat kalian? Kalau menurut saya sih nggak harus jadi hacker yang jahat dulu sih buat jadi angel hacker gitu. Karena kan ada di filmnya tuh yang nyebutin juga, saya lupa namanya siapa, jadi itu dia emang dari awal emang dia angel hacker gitu, jadi nggak harus dia hacker jahat dulu buat jadi hacker baik. Nah, tapi kalau menurut saya, kan waktu dia jadi jahat tuh sebenarnya, waktu jadi hacker yang jahat, dia ngelakuin itu sendiri kan, dengan kemauan dia sendiri, karena passion dia emang di bidang itu. Kayak bisa dibilang, dia ngerjain hacker-hacker kayak gitu bisa 24 jam. Gak tidur, gak ngapa-ngapain, tapi cuma nge-hack doang. Kayak dia semacam obses sama hacker. Nah, tapi kalau kita cuma belajar, kayak
dikasih pelatihan, pasti kan hasilnya beda. Kayak kita sekarang aja sekolah juga agak males-malesan, apalagi mereka sekolah hacker. Nah mereka nggak bakalan segiat dia waktu belajar yang dia jadi hacker jahat tadi itu yang awal. Tapi sebenarnya nggak perlu, cuman pastinya kalau dia udah dari hacker yang segitunya, terus dia jadi hacker yang baik, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa dia ambil dari yang sebelumnya itu. Oh, udah ya. Ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya tergantung motivasi mereka sih. Awalnya mereka masuk ke sebuah sistem itu tujuannya apa? Gak harus dari jahat dulu baru jadi baik. Tergantung kalau emang motivasi mereka buat membantu orang, dia nggak akan mulai itu dari yang jahat, sih langsung fokusin gimana caranya buat ngebantu orang-orang yang perlu para hacker ini. Tapi kalau emang motivasi di awalnya cuma ketertarikan iseng, terus lama-lama dia tertarik untuk meretas sistem lain secara ilegal, dia akan melakukan itu. Jadi tergantung motivasi dia, apakah dia emang benar ingin cuma buat iseng-iseng doang, atau emang tujuan dia pengen membantu orang. Makanya dari film ini juga disebutin kalau hacker itu cuma tambahan buat dia, cuma sebagai kayak kesenangan doang gitu. Tapi kalau misalnya bisa masuk ke sebuah sistem, itu baru pencapaian yang didapat dari sebuah hacker gitu. Jadi tujuannya bukan uang, tapi bisa meretas sebuah sistem. Oke. Nah, kalau selanjutnya itu kita tadi udah nonton juga ada bagian yang ngomong tentang ethical hacker. Padahal barusan kita juga bilang hacker kan ya begitu, bisa dibilang baik, bisa dibilang buruk juga, tapi nggak bisa dibilang benar-benar salah satu sisi. Nah, kalau dari film, ada hacker yang mengategorikan mereka itu ethical, di mana mereka menyebut dirinya adalah angel hacker. Kalau menurut kalian, apa sih ethicalnya dari hacker maksudnya? Ada yang mau coba juga? Mungkin dari sisi pekerjaannya, dari apa yang mereka lakukan, dari mereka menerima pesanan order seperti apa? Etika hacker itu, kalau dari film yang saya tangkap sih baru cuman hacker itu nggak boleh bawa identitas. Ya pasti sih mereka harus punya identitasnya karena apa yang mereka lakuin ilegal. Terus selanjutnya paling ada perbedaan antara hacker dan cracker. Ya nggak? Tambahin dong lupa nih. Kalau nggak salah, hacker itu apa ya? Hacker itu bedanya hacker sama cracker? Hacker itu membuat software. Dan dia kayak membuat sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya hacker tuh cuma kayak tahu, kalau cracker tuh cuma tahu cara ngerusaknya doang. Jadi kayak mungkin yang masih newbie-nya gitu kali, belum tahu kayak seluk-beluknya cara ngejalanin prosesnya yang baik dan benar seharusnya gitu. Ya itu paling. Oke. Mungkin memang seperti itu ya, tapi kita kan nggak tahu juga. Ini dari hasil analisa kita lah, kita habis nonton film, mungkin ethical hacker itu seperti itu. Nah, kalau dilihat juga, sebenarnya antar hacker sendiri, mereka itu ada nggak demen satu sama lain sebenarnya. Saya bilang, yang tadi cracker, mereka itu nutup-nutupin nama, makanya mereka pakai identitas palsu kalau lagi nge-hack. Nah, ini menurut kalian aja sih, karena kan kalau di film ada beberapa perusahaan yang menggunakan hacker. Tapi kalau menurut kalian, sebenarnya apakah perusahaan-perusahaan besar sekarang, kayak di Indonesia ini, sebenarnya mereka menggunakan hacker atau enggak sih? Jadi ini menurut kalian aja, emang nggak tahu juga, soalnya kita nggak ada informasi buktinya nyatanya soalnya.
Kayaknya Bisa aja mereka memungkinkan ya terus. Oh, ya Bi silakan duluan. jadi not dulu aja. Not duluan, not. Mungkin ya. Oke, siap. Ya mungkin sih perusahaan-perusahaan gede itu pakai hacker ya. Soalnya kan mungkin gunanya hacker di sini biar dia tahu sistem dia itu ada celah di sebelah mana, biar celahnya itu bisa ditutupin, biar hacker itu nggak masuk gitu. Kalau hacker itu mencari satu celah di mana dia bisa masuk ke sebuah sistem. Nah, kalau misalnya mungkin dia mempekerjakan hacker ini biar perusahaan ini tahu gitu gimana cara hacker lain itu bisa masuk ke sistem gitu. Jadi mungkin emang cukup berguna kalau misalnya pakai hacker. Mungkin juga soalnya kan kalau perusahaan-perusahaan gede takut juga kali ya, duitnya kan banyak. Ya, tapi nggak tahu juga sih. Ada juga yang bukan ngincer duit. Ada juga yang cuman ya tadi pengen coba iseng-iseng doang, siapa tahu bisa masuk. Tapi ada juga kan yang motivasinya uang juga, kita juga nggak ada yang tahu gitu. Tapi mungkin banyak sih perusahaan-perusahaan yang pakai hacker tanpa bilang-bilang gitu. Menurut saya jawabannya juga sama. Soalnya di Indonesia kan sistem keamanannya masih kurang banget. Terus mereka buat improve keamanan mereka pakai hacker supaya mereka tahu sistem keamanan mereka tuh yang bolongnya di mana. Gitu. Menurut saya juga sih sama, apalagi yang Indonesia juga yang tadi sebutin Bibi, kayak keamanannya kurang, dan tadi kayak mungkin kayak di film, ternyata hacker tuh bukan pinter dalam kayak di komputer doang, kayak sistem, tapi itu dia kayak pinter kayak yang bohongin gitu, yang mungkin kayak diem-diem dia hacker, dia ngeretas kayak cari-cari informasi perusahaan lain, data perusahaan lain, mungkin buat lihat sistem dalamnya kayak gimana mungkin, atau rencana ke depan perusahaan pesaingnya gimana kayak gitu. Oke, berarti emang rata-rata perkiraan masing-masing juga bahwa perusahaan gede itu pakai hacker ya. Tapi kan kita nggak tahu nih, soalnya kita juga nggak mungkin dapat informasi itu. Karena pasti ditutupin lah privasi perusahaan. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kayak itu memang di filmnya di 2004 kan ya. Tapi kalau kita lihat sendiri, kemarin itu berapa tahun lalu, Tokopedia sempat ke-hack bilangannya, pas IG-nya itu dihapus semua. Tapi itu beneran nggak tahu juga sih, beneran ke-hack atau Tokopedia yang hapus, sengaja aja bikin booming-booming. Kalau menurut kalian, kenapa pada zaman ini yang teknologi itu udah makin maju, sistem informasi itu makin sering diretas, makin sering orang pengen ambil gitu. Bahkan informasi yang nggak berkaitan dengan bisnis, kayak dari game aja banyak yang menggunakan hacker. Kalau menurut kalian sendiri, kenapa? Kalau menurut saya hacker kan mereka berbagai macam banget. Ada yang bahkan ada yang gamer, terus ada yang iseng-iseng doang. Terus ada yang buat meretas sampai ke tingkat pemerintahan yang tinggi banget. Nah, menurut saya hacker tuh mereka cuman ya mereka ingin dilihat peers-nya kalau mereka tuh hebat, makanya mereka sampai nge-hack yang bagian gamers doang kayak gitu. Terus kalau yang dicontohnya Tokopedia, kalau mereka berhasil meng-hack account dari Tokopedia tersebut kan tuh banyak banget informasinya, ada kartu kredit nasabahnya yang tersimpan di sana, info tentang rekeningnya, macam-macam banget, tentang email, tentang nomor telepon yang bisa bakalan dijual lagi ke pihak ketiga. Terus kenapa makin banyak hacker-hacker tersebut? Karena kan dunia juga semakin berkembang. Terus mungkin juga ada hacker-hacker yang kayak membagikan ilmu tentang hackingnya ke orang-orang lain. Kayak sekarang aja juga tentang masak kita bisa belajar lewat YouTube. Pasti hacker pun juga bisa kita pelajarin dari deep web kayak atau yang lainnya kayak gitu. Makanya makin banyak hacker-hacker di dunia ini. Menurut saya kurang lebih sama sih sama Bibi. Soalnya kalau misalnya hacker-hacker, kayaknya kalau Tokopedia itu bukan hacker kali ya. Tokopedia itu lebih ke menjual data. Kalau misalnya yang nge-hack kalau berdasarkan video yang ada di YouTube ini,
dia itu sempat ngeretas yang namanya DoD ya, United States Department of Defense. Nah itu paling bahaya katanya ya. Apa sempat kertas, saya juga kurang ngerti. Pokoknya itu kayak tentang pertahanan punya Amerika gitu. Nah kalau misalnya yang Tokopedia sendiri, biasanya banyak orang itu yang pengen beli data dari orang lain. Siapa tahu kan data-data itu bisa dipakai misalnya perusahaan-perusahaan penting gitu, buat ngambil-ngambil data-data dari perusahaan penting, atau ya tadi lah kartu kredit. Kalau misalnya tahu tahu nomor kartu kredit kan kita bisa masuk, bisa ngambil duit di dalamnya gitu. Jadi paling kalau misalnya soal hacker paling gitu doang. Cuma mau nambahin doang kayak kenapa misalnya hacker masih ada dan banyak gitu. Mungkin kayak mereka kan pinter gitu kan. Jadi mungkin mereka ngelakuin cara-cara yang kayak misalnya di undang-undang, kayak buat ini undang-undang pemerintah gitu, biar nggak ke apa namanya, nggak ketangkep gitu loh, kayak biar nggak disalahin. Terus kayak dia ngelakuin cara lain yang ya kan hacker pinter ya, jadi kayak gitu mungkin karena masih banyak hacker dan misalnya kasus-kasusnya belum terungkap kok. Oke. Nah, sebenarnya ini fun fact juga, karena kan kita lagi hidup di zaman data ya, di mana semua itu menggunakan data. Bahkan kayak Gojek itu punya datanya itu banyak banget dari segi mitra Gojeknya sendiri dan pelanggan. Tahu nggak sih sebenarnya kalau kita sebagai mahasiswa, kalau misalnya disuruh ngisi data, kayak pas kita datang ke booth-booth gitu, suruh ngisi data, itu sebenarnya kan kita ngisi data kita kan, kayak personal info. Itu kadang dijual juga ke orang-orang lain, ke perusahaan lain. Kayak bank itu juga kadang ada yang ngejual data. Nah, kalau untuk komponen kerja sendiri, sebagai organisasi, untuk menjaga keamanan itu apa aja sih? Karena kayak contoh deh, misalnya perusahaan Gojek deh, nggak apa-apa. Kalau Gojek itu mungkin kayak keamanannya dari cyber security-nya, ada timnya yang lead. Misalnya ada IT departemennya, mereka beli security atau beli apa. Kalau menurut kalian komponen itu apa aja? Maksudnya komponennya apa aja tuh gimana ya, Beca? Jadi, Cara biar jadi gimana caranya organisasi untuk menjaga keamanan? Jadi komponen itu apa aja? Komponen itu mungkin dari tim, dari alat yang mereka pakai, dari barang atau apa semacam. kalau menurut saya, jadi kan kalau kita sekarang ada di dunia teknologi yang udah benar-benar lumayan pesat gitu kan, kayak kemajuannya. Bisa aja sih kayak buat organisasi atau perusahaan pakai kayak sistem gitu di komputer, biar kayak sistemnya juga mereka juga nggak tahu kayak data-data kita tuh yang nggak bisa dilihat langsung lah gitu. Harus ada pihak yang berwajib gitu yang bisa ngelihat data-data customer-nya gitu. Jadi nggak sembarang orang maupun karyawannya gitu yang nggak penting bisa lihat. Oke. Yang lain? Kalau dalam perusahaan, buat mereka bisa menjual data-data konsumennya itu lagi, biasanya kan mereka, kalau misalnya kita mengisi data-data kita tuh juga contrengin privacy policy punya kita. Nah, tapi biasanya kita tuh nggak baca hal tersebut. Padahal udah ditulis, bisa aja kayak data-data tersebut bakalan diolah lagi atau dan sebagainya. Nah, menurut saya juga sebagai perusahaan, hal tersebut gak salah sepenuhnya. Mereka kalau udah nyantumin itu di privacy policy, boleh-boleh saja buat menjual data tersebut. Karena itu merupakan persetujuan antara konsumen dan perusahaan. Nah, buat ngelindungin data-datanya, kayak misalnya dia nggak mau kecolongan, contohnya Tokopedia, nggak mau kecolongan data-data tersebut, kayak kartu kredit konsumennya, itu kan termasuk privacy yang harus dilindungin gitu. Nah, mereka bisa lebih memberikan sistem yang membuat aman dari aplikasinya dan data-datanya. Contohnya kayak menggunakan hacker yang baik, yang ada di video tadi itu. Bisa itu digunakan untuk Tokopedia. Kalau menurut saya,
Sebenarnya itu udah resiko ya kalau misalnya kita udah masukin data pribadi kita ke internet. Soalnya kan maksudnya pengguna internet itu nggak cuma kita. Jadi maksudnya kita juga udah siap kalau misalnya kita masukin data ya pasti banyak orang yang tahu tentang data pribadi kita gitu. Nggak usah secara ilegal, kita yang justru kayak secara kasarnya mungkin kita yang malah menjual data diri kita sendiri gitu ke internet. Soalnya kita udah masukin data ya. Paling mungkin kalau misalnya mau benar-benar aman ya harus kalau misalnya berhubungan dengan internet jangan masukin data pribadi yang benar-benar menurut kalian tuh penting, apalagi data pribadi itu ada sangkut pautnya sama misalnya ATM atau sama bank gitu. Jadi lebih baik masukin yang emang jangan data pribadi gitu, masukin pakai nama lain lah atau pakai apa gitu biar orang tuh nggak tahu gitu. Dan mungkin dengan sistem keamanannya itu kayaknya itu cuman marketing aja kali ya dari perusahaan, menurut saya sih. Nggak tahu juga soalnya pasti perusahaan logikanya kayaknya nggak mungkin menjaga keamanan data dari konsumen sampai segitunya sih, kalau emang mereka bisa mendapatkan imbalan yang lebih gitu. Ya itu pinter-pinteran marketing aja. Paling ya kalau emang kita mau ngerasa aman ya paling gimana cara mereka bisa meyakini kalau data yang kita masukin itu ke internet itu bakal dijaga gitu sama mereka gitu. Ya itu mah pinter-pinteran aja lah, nggak ada yang menjamin juga gitu. Oke, emang dari pendapat kita banyak yang beda-beda ya ternyata. Dimana sebenarnya kita juga nggak tahu ya bagaimana organisasi aslinya bekerja lah untuk melindungi data atau mereka sebenarnya nggak melindungi data, itu kita nggak tahu semua karena itu rahasia perusahaan. Nah, kalau misalnya emang ada nggak sih kayak alat untuk melindungi alat atau teknologi yang bisa melindungi sistem informasi? Kalau misalnya kita lihat itu kayak di Windows gitu misalnya, kan mereka ada firewall ya untuk biar nggak ada yang ngehack gitu, nggak ada yang meretas ke dalam komputer kita. Tapi apakah alat seperti itu bisa menahan untuk mengambil sistem informasi atau tidak? Karena kan ada virus-virus lain tuh kayak Trojan atau apalah virus yang jenis baru, nggak tahu juga. Ada yang mau coba jawab? Bagaimana alat-alat teknologi bisa melindungi sistem informasi kita? Kalau ditanya kayak gitu bingung juga sih. Paling antivirus biar virus-virus dari luar nggak ada yang tuju. Itu kan virus-virus bisa juga dari hacker-hacker juga kan, kayak misalnya iklan-iklan kalau kita lagi nonton drama Korea atau iklan-iklan yang ada misalnya nggak sengaja kepencet, itu kan bisa aja diciptain sama hacker-hacker gitu, emang sengaja gitu diciptain kan. Jadi paling kalau buat menjaga paling ngedownload antivirus buat keamanan laptop kita aja paling, biar gak ada orang atau hacker yang bisa ngeretas. Gak usah kita lah perusahaan, jangan kita mah gak ada yang harus dicuri. Mahasiswa. Oke. Lanjutnya. Gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya buat pribadi, bukan pribadi sih, misalnya kayak buat sebagai user, mungkin kayak yang Nadia Filia tadi bilang, kita bisa aja kayak download antivirus gitu, buat mengurangi resiko terjadinya hal negatif gitu. Cuman kalau misalnya buat kayak perusahaan yang emang yang bisa kayak Tokopedia, Gojek yang gitu-gitu, perusahaan itu mungkin dia bisa hire orang yang kayak ngerti ini kali ya, ngerti yang benar-benar teknologi user banget, yang kayak mungkin hacker yang angel hacker, biar bisa
membandingkan. Jadi kayak bisa menaikkan perusahaan kalau misalnya ada hacker-hacker jahat yang ngambil gitu. Jadi kayak sebanding gitu. Atau enggak ngalahin hacker yang jahat. Kayaknya kalau buat individu atau user kayak kita, antivirus tuh sebenarnya udah cukup supaya kalau kita lagi lihat-lihat di internet terus kayak keklik salah satu atau apa yang harus sebenarnya itu virus, kira jadi komputernya aman, nggak masuk virus-virusnya. Nah, tapi sebenarnya kan itu cuma antivirus yang kayak menangkal virus-virus yang general. Tapi kayak kalau ada orang yang nargetin kita buat nge-hack komputer kita, antivirus kayak gitu tetap gak bakalan aman buat komputer kita. Tuh, terus kalau kayak buat perusahaan, pastinya harus pakai sistem yang lebih aman buat komputer, yang nggak bisa yang antivirus biasa doang gitu, yang reguler. Oke, emang kalau dari pendapat dari kita, di mana kita sendiri itu kayak end user, kita lebih melihat yang mungkin cocok di kita itu seperti antivirus ya, untuk yang melindungi data. Tapi kalau misalnya dari segi internet dan lain-lain, mungkin kita sendiri masih belum tahu, karena kita tidak menelusuri internet sedalam itu. Mungkin kalau dari segi perusahaan, bisa aja mereka menggunakan hacker. Yang tadi teman-teman juga udah bilang, menggunakan apa tadi, angel hacker. Nah, mungkin mereka juga bisa membuat sistem keamanan yang mereka sendiri. Kan ada tuh kayak security online yang mereka bayar berapa bulan itu dijaga keamanan informasinya. Nah, kalau dari film yang tadi, respon kalian terhadap angel hacker itu, apakah mereka pahlawan yang sudah melindungi informasi atau yang berjaya bagi perusahaan, atau kalian melihat itu ya itu cuma hacker? Gimana kalau kalian? Menurut saya bisa sih disebut pahlawan. Kayak misalnya tadi yang gimana caranya biar perusahaan kayak perusahaan terlindungi dari hacker-hacker yang jahat. Jadi misalnya hacker yang kita hire angel hacker itu kan juga melindungi perusahaan dan juga banyak customer di Indonesia maupun di dunia gitu, di perusahaan yang customer perusahaan. Cuman kalau misalnya ya itu sebenarnya hacker ya, tetap hacker, cuman ya ada yang kayak tadi saya sebutin gitu. Mungkin bisa disebut pahlawan juga. Oke. Iya, jawaban saya sama kayak Nadia Diwangsa. Menurut saya kalau hacker yang angel itu tujuan mereka udah berbeda dengan yang hacker yang merusak. Kayak beda banget tujuannya. Kalau yang hacker yang mau merusak itu kan pasti mereka mengambil informasi dan sebagainya. Tapi justru kalau yang angel hacker, mereka justru mau berbuat kebaikan untuk perusahaan tersebut. Ya walaupun mereka juga digaji, tapi mereka melakukan berbagai cara biar bisa nge-hack supaya tahu kelemahan dari perusahaan tersebut. Jadi menurut saya mereka merupakan salah satu pahlawan. Kalau menurut saya yang namanya hacker ya tetap hacker. Ya sama sih, maksudnya mereka kan pasti meretas sistem secara ilegal. Angel hacker itu cuman mungkin karena emang tujuan mereka ngeretas sistem itu tujuannya emang baik. Tapi menurut saya hacker-hacker yang meretas sebuah perusahaan besar untuk ngebantu orang-orang susah juga tujuan mereka juga baik. Tapi mereka mencuri sih, tapi mereka mencuri itu untuk ngebantu orang-orang yang susah gitu. Tapi orang yang dicurinya ini juga nggak jadi bangkrut kalau diretas gitu sistemnya. Jadi nggak bisa dibilang cuman angel hacker doang yang baik gitu. Ya tergantung sih tujuan mereka apa gitu. Ya tapi yang namanya angel hacker ya sih tujuannya baik sih. Tapi kalau misalnya dia yang tadi saya sebutin kayak buat melindungi perusahaan dari yang hacker jahat, buat ngeretas kayak data-data customer-nya. Jadi kalau misalnya nggak ada sistem yang benar-benar tanpa manusia gitu, kayak bisa nggak ada sistem yang benar-benar ini banget,
siapa lagi yang bukan yang mau ngelindungin perusahaan gitu kalau misalnya bukan angel hacker gitu. Tapi nggak bisa dibilang juga angel hacker. Tapi kalau misalnya nih perusahaan ada angel hacker, tapi ternyata perusahaannya ini korupsi, gimana ceritanya tuh? Kan angel hacker, dia emang bener cuma ngebantuin perusahaannya. Ada hacker lain yang sengaja emang mau membobol satu perusahaan ini buat ambil duit hasil korupsinya dibagi-bagiin ke orang gitu. Lah kita juga nggak bisa sebut si angel hacker ini penyelamat dong. Dia juga ngebantu perusahaan yang korupsi gitu, bener? Gak tahu sih. Gimana? Ngerti gak? Tapi kan sebenarnya angel hacker itu di hire sama perusahaan supaya perusahaannya tuh lebih aman sistemnya, kayak gitu kan. Jadi Iya, beda benar. banget sama hacker yang tadi nyuri yang data telepon itu apa Berarti sih, itu dong hacker jahat kalau yang itu. murah yang kayak Robin Hood tadi lah. Itu kan beda banget. Kalau Robin Hood tadi dia ngerugiin perusahaannya ya, walaupun banyak rakyat yang jadi terbantu tapi kan tetap aja perusahaannya rugi gitu. Terus kayak yang masyarakat juga nggak bayar sebenarnya. Ya tadi yang saya bilang itu, saya nggak setuju sama yang Robin Hood gitu. Tapi kalau yang angel hacker kan gue jadi hire sama perusahaannya. Oke, berarti kalau disimpulkan sebenarnya itu semua tergantung intensi dari hackernya sendiri. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya dari sisi yang tadi, itu bilangnya kalau dari sisi perusahaannya itu korupsi. Nah, kalau menurut teman-teman masih bilang bahwa tergantung hackernya, visi misi hackernya itu apa. Jadi kalau itu bersangkut paut dengan perusahaan, mungkin itu ada beda intensi lagi kan, karena itu intensi dari perusahaan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir juga. Kalau misalnya kita lihat dari film tadi, bahwa Badan Keamanan Dunia di dunia cyber itu memiliki sering kemasukan hacker dalam kurun waktu 2 hacker per detik. Dimana kalau hitungannya 1 jam, berarti udah berapa banyak tuh? Banyak lah. Berapa sih itu? 3.600 kali 2, 7.200 hacker udah dalam waktu 1 jam. Nah, kalau ntar kita semua udah pada mungkin punya anak, mau nggak kalau misalnya anak kalian itu memiliki potensi di bidang hacker, apakah kalian tetap membolehkan? Boleh asal nggak ketahuan. Oke. Justru kan semua hacker yang ada di dunia ini aman tuh karena mereka nggak ketahuan aja gitu. Oke. Tergantung bukan kriminal, tergantung apa yang mereka lakuin gitu dari nge-hack gitu. Sebenarnya lebih tergantung tujuannya sih, kayak buat dipakai yang jahat, yang kayak buat curi-curi data. Kayak kalau misalnya dia kerja di satu perusahaan, tapi perusahaan itu nyuruh hacker itu buat kayak curi data dari perusahaan lain, mungkin biasanya pasti nggak boleh ya, kayak ya itu kan nggak boleh juga, nggak, kalau misalnya ketahuan juga kayak pasti bakal ada hukumannya. Cuma kalau misalnya buat dia kerja di perusahaan, tapi emang perusahaannya nyuruh dia buat ngelakuin yang baik, yang kayak bisa buat melindungi sistem perusahaannya atau sistem buat customer-nya, itu ya nggak apa sih. Kalau saya ya udah dukung aja itu anaknya, tapi juga didik biar dia jadi angel hacker. Jadi kan sebenarnya hacker tuh pekerjaan, tapi ya dilihat lagi tujuannya. Kalau dia mau jadi angel hacker itu kan sesuatu yang beretika, ya udah dukung aja. Kecuali kalau dia mau jadi hacker yang merusak, ya kita bilangin lagi janganlah jadi yang angel hacker aja gitu. Oke, berarti disimpulin dari hampir semua jawaban di hasil diskusi tadi bahwa sebenarnya hacker itu tergantung intensinya juga. Itu yang ke satu. Apakah dia baik atau tidak itu tergantung intensi. Yang kedua, mungkin kalau misalnya nanti dibutuhkan dalam Badan Keamanan Dunia di dunia cyber, mungkin kita juga tetap membolehkan orang-orang yang kita kasihi untuk menjadi hacker. Dan kalau kita dibilang membedakan hacker outlaw dan juga hacker angel, sebenarnya mereka tetap berpegang pada prinsip mereka sendiri. Jadi tergantung, kalau misalnya menjadi outlaw, mereka berarti buruk yang meretas untuk mengambil data-data dari perusahaan. Nah, maka dari itu, untuk menutup hasil diskusi kami ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan selamat pagi, siang, malam, dan sore semuanya. Saya Brian.
Saya Nadia Cecilia. Saya Nadia Diwangsa. Saya Bianca Zuan Devi. Mengucapkan terima kasih yang Terima banyak kasih. dan selamat tinggal. Bye-bye.